Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini kita akan kembali bersama-sama belajar masih di materi PHP Red ya. Nah, namun di materi ini kita akan mengonlinekan project yang sudah kita buat ke hosting dan domain. Namun materi ini sebenarnya sudah pernah saya bahas ya. Namun hosting dan domain yang saya gunakan itu adalah hosting dan domain berbayar. Nah, pada kesempatan ini kita akan gunakan di hosting dan domain gratis ya. Jadi teman-teman bisa gunakan atau manfaatkan fasilitas yang gratis ini untuk belajar seperti itu ya. Nah, jadi tahapan demi tahapan akan saya jelaskan dalam video ini. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Berikut tutorialnya. Silakan teman-teman semua klik link di deskripsi video ini. Pada link tersebut diberikan informasi bagaimana mendapatkan hosting dan domain gratis. Nah, untuk dapat hosting dan domain gratis, teman-teman silahkan akses halaman 00webhost.com seperti yang tertera pada website putraritoyan.top ya. Nah, di situ teman-teman nantinya akan diarahkan ke penyedia layanan hosting dan domain gratis. Walaupun di 00 Webhost menyediakan layanan hosting dan domain gratis, namun mereka juga menyediakan layanan hosting dan domain berbayar. Nah, untuk mendapatkan free web hosting, silakan teman-teman scroll di web tersebut di paling bawah ya. Silakan pilih paket free web hosting. Kemudian lakukan pendaftaran dengan melakukan klik free sign up seperti ini ya. Nah, pendaftaran dapat dilakukan dengan dua cara. Kita dapat melakukan pendaftaran manual dan juga dapat dilakukan pendaftaran atau kita login langsung menggunakan akun Gmail atau akun Google ya. Nah, nanti ketika pendaftaran itu berhasil dan kita login ke sistem atau ke halaman hostingnya, maka tampilan awal akan seperti ini. Nah, silakan teman-teman klik Let's Create Some Magic seperti itu ya. Nah, nanti setelah kita mengklik button ini atau tombol ini ya, teman-teman nanti akan diberikan pilihan. Nah, jadi silakan teman-teman pilih author. Pilih ini saja ya, karena kita akan mengupload web yang kita buat sendiri. Nah, dalam hal ini web yang kita buat itu menggunakan PHP Red ya. Jadi file projectnya nanti akan kita upload. Nah, kemudian akan tampil pilihan selanjutnya. Silahkan pilih upload your site ya. Nah, jadi kita pilih ini, lalu pilih button atau tombol select ya. Nah, setelah kita sudah memilih pilihan upload your site, selanjutnya yang paling penting teman-teman menentukan domain dari web yang dibuat. Nah, karena di sini kita menggunakan hosting dan domain gratis, jadi nanti ekstensinya tetap menggunakan 00webhost.com di belakangnya ya. Jadi ini untuk nama domainnya saya gunakan Putra Ritoyan 123456. Jadi tidak bisa di custom ya, karena memang gratis. Nah, kemudian untuk passwordnya, pastikan teman-teman menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, kemudian angka, dan juga simbol. Nah, setelah kita sudah memasukkan domain dan password, pilih submit ya. Pastikan kita mencatat atau mengingat password yang kita buat. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman baru, di mana dalam halaman tersebut kita akan diberikan sebuah halaman file manager. Nah, di dalam halaman tersebut kita akan gunakan untuk mengupload file web yang kita buat. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini ya. Baik, saya akan membuka file manager yang sudah saya daftarkan sebelumnya. Klik di bagian file manager ini ya, seperti ini tampilannya, seperti yang saya sampaikan di website ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di dalam public HTML, ini akan kita gunakan untuk menyimpan atau mengupload semua file website.
Nah, kita klik. Nah, jadi kalau misalkan terdapat file yang ada sebelumnya, ini harus kita hapus ya, atau kita hapus saja supaya tidak mengganggu file website yang akan kita upload. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita harus mempersiapkan file project yang akan kita upload. Sebagai contoh, saya akan mengupload project yang saya buat sebelumnya ya, di video sebelumnya, yaitu tentang web alumni. Nah, web alumni ini akan saya upload ke hosting 00webhost.com ya. Jadi, nanti halaman web ini bisa diakses secara online. Nah, biasanya file project yang kita buat dengan PHP-RED itu terdapat di folder htdocs ya. Silakan teman-teman ke folder htdocs-nya terlebih dahulu untuk mempersiapkan filenya. Sekarang saya sudah berada di folder htdocs ya, di web server exam htdocs. Ini ya, exam htdocs. Kemudian web alumni yang kemarin saya buat. Nah, kemudian semua file project ini harus kita gabungkan jadi satu supaya mudah diupload. Nah, sebenarnya bisa kita upload secara langsung ya, tapi terlalu sulit ya, karena kita harus mengupload satu demi satu. Nah, agar memudahkan, alangkah baiknya semua file ini kita gabung jadi satu. Nah, untuk bisa menggabungkan ini, pastikan file ini digabung dalam bentuk zip. Oke, kita langsung saja ya menggabungkannya. Ctrl Alt, kemudian klik kanan, lalu pilih Add to Archive ya, jika teman-teman menggunakan WinRAR ya. Nah, kemudian pilih zip. Jadi pilih zip ya, kemudian OK. Tunggu sampai selesai proses untuk penggabungan filenya. Nah, sampai seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan mengupload file web alumni ini ya ke hosting. Oke, kita kembali ke hosting. Pastikan kita mengupload berada di folder public HTML. Nah, kemudian klik button atau menu upload file. Kemudian pilih file tersebut ya di direktori exam htdocs. Nah, seperti ini di web alumni ya. Nah, jadi yang kita upload itu adalah file zip-nya. Kemudian pilih open ya. Kemudian tekan button upload. Tunggu sampai proses penguploadannya selesai. Oke, sekarang proses penguploadan file zip-nya sudah selesai ya. Kemudian selanjutnya kita harus mengekstrak file yang sudah kita upload. Nah, caranya seperti ini. Klik kanan, lalu pilih ekstrak. Nah, teman-teman pilih ekstrak ya. Dan ketika kita perhatikan, untuk ekstrak file zip di hosting 00 webhost ini, ada kendala seperti ini ya. Nah, kendala seperti ini. Nah, itu artinya file yang kita upload itu tidak dapat diekstrak. Kita pilih button cancel saja ya. Lalu halaman ini kita refresh. Bisa juga menekan button refresh yang ada di sini. Bisa juga menggunakan refresh yang disediakan oleh browser ya. Nah, di bagian atas ini ya. Nah, perhatikan di bagian public HTML-nya kita buka. Nah, ini sudah ada folder web alumni ya. Ketika kita buka, ternyata filenya kosong. Oke, ini kita hapus saja ya untuk foldernya, bukan file zip-nya ya. Perhatikan untuk foldernya, kita hapus saja, klik kanan, lalu pilih delete ya. Kita akan hapus. Nah, untuk mengatasi permasalahan seperti ini, di web ini ya, di web ini juga saya berikan link untuk mendownload. Namanya itu adalah unceiver.php. Jadi, kita akan gunakan ini untuk mengekstrak file zip yang terdapat di hosting 00webhost.com. Nah, caranya seperti ini ya, kita upload tepat berada di folder public.html, kemudian pilih upload file.
Kemudian kita cari filenya yang sudah di-download. Nah, saya simpan di desktop ya. Namanya ini adalah unzipper.php. Kita klik saja, kemudian pilih open, lalu pilih upload. Nah, tunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, sekarang file unzippernya sudah masuk. Oke, kita ke halaman utama dari 00webhost.com-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah alamat domain yang kita buat sebelumnya. Saya klik kanan ya. Nah, seperti ini masih default ya. Masih menggunakan halaman 00webhost.com. Dan ini adalah nama domain yang tadi kita buat atau saya buat sebelumnya, namun masih menggunakan webhost.com di belakangnya. Oke, kita akan membuka file unzipper.php ini ya. Nah, kita tambahkan di sini garis miring unzipper.php. Nah, ini ya, perhatikan. Nah, unzipper.php sesuai dengan nama filenya. Nah, lalu kita pilih file yang akan kita ekstrak. Karena hanya ada satu file di sini adalah web alumni, kita pilih itu saja. Atau misalkan sesuai dengan nama project teman-teman semua ya. Langsung saja tekan button unzip arsip ya. Klik seperti ini. Nah, sekarang status file unzip successful, yang artinya filenya sudah bisa diekstrak. Oke, kita akan refresh halaman ini ya. Klik saja refresh ini. Nah, perhatikan teman-teman, sekarang file yang ada di public.html sudah dapat diekstrak. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk file unzippernya kita hapus saja. Nah, klik kanan, kita delete seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba ya akses tanpa menggunakan unzipper ya. Langsung saja ke halaman domainnya atau alamat domainnya. Nah, sekarang halaman webnya sudah berhasil kita upload. Akan tetapi, website ini atau project yang kita buat ini masih belum terkoneksi dengan database. Nah, selanjutnya kita akan mempersiapkan database agar dapat dikoneksikan atau dihubungkan dengan file web yang kita buat. Langkah-langkahnya, silakan teman-teman buka localhost phpMyAdmin. Ketika sudah tampil halaman utama phpMyAdmin seperti ini, silakan teman-teman pilih nama database yang sudah dibuat pada project PHP-Red-nya atau website yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Nah, kebetulan nama database yang saya buat sebelumnya di project yang saya upload sebelumnya ya, itu adalah alumni database. Nah, kita klik nama database-nya. Nah, lalu kita pilih select all atau pilih semua ya. Nah, seperti ini. Semuanya kita pilih. Lalu pilih export. Kemudian akan tampil halaman baru. Nah, di halaman tersebut untuk metode ekspornya kita pilih yang pertama saja, cepat menampilkan opsi minimum. Untuk formatnya kita pilih yang SQL. Setelah itu tekan button kirim ya. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sini akan ada file alumni database.sql. Nah, file inilah yang nantinya akan kita upload ke hosting agar menjadi database untuk file web yang sudah kita upload terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah untuk menguploadnya sebagai berikut ya. Nah, untuk file database-nya kita gabungkan saja di dalam file project ya, agar memudahkan, atau kita boleh tempatkan di direktori manapun asalkan kita ingat ya. Oke, kita kembali ke hosting. Nah, untuk bisa membuat atau mengupload database, silakan teman-teman ke halaman utama dari akun hosting yang teman-teman buat. Nah, lalu silakan teman-teman pilih kelola website. Nah, pilih ini ya, kelola website.
nanti akan muncul atau akan tampil halaman baru ya. Nah, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, kemudian pada halaman ini, teman-teman pilih menu Tools ya. Nah, silahkan pilih selanjutnya adalah Database Manager. Kita klik seperti ini, tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, di sini kita akan membuat database baru. Silahkan klik database baru ya atau New Database. Klik saja di sini. Nah, kemudian untuk nama database-nya, kemudian username database-nya, ini harus kita buat ya. Sementara untuk password, kita gunakan password yang sudah kita buat sebelumnya atau kita buat password baru. Sebagai contoh, untuk nama database-nya saya akan buat menjadi DB alumni ya, dan username database-nya user alumni. Nah, untuk password, pastikan password kita mengandung unsur huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Nah, apabila tidak mengandung unsur tersebut, nanti akan muncul peringatan di sini ya. Jadi pastikan teman-teman sudah memenuhi ketentuan yang diminta. Nah, apabila sudah sesuai dan kita sudah mengingat apa yang kita buat, termasuk nama database, username, dan passwordnya, silakan tekan button buat atau create ya. Nah, seperti ini. Tunggu sampai proses pembuatan database-nya selesai. Nah, sekarang database-nya sudah selesai dibuat. Nanti akan muncul di halaman ini ya. Yang pertama nama database-nya, kemudian user database-nya. Nah, kemudian untuk host database-nya ini tetap menggunakan localhost. Nah, sedang proses ya, ini masih loading. Jadi kita tunggu sampai selesai proses pembuatan database-nya. Kemudian jika sudah selesai proses pembuatan database-nya, nanti akan muncul di sini tombol kelola ya. Jadi kita klik saja tombol kelolanya, kemudian pilih PHP My Admin. Kita klik seperti ini ya, PHP My Admin. Tunggu sampai proses masuk ke PHP My Admin-nya selesai ya. Ini masih loading, jadi kita tunggu sebentar. Baik, sekarang kita sudah ada di halaman PHP My Admin. Ini secara online ya. Tampilannya kurang lebih sama seperti tampilan pada komputer lokal ya. Nah, jadi kita pilih nama database yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik seperti ini ya. Nah, di sini kita tidak perlu lagi membuat tabel baru ya. Kita cukup mengimport database yang sudah kita ekspor sebelumnya. Nah, untuk bisa mengekspor, maksud saya untuk bisa mengimport database tersebut, silakan klik button import. Klik seperti ini. Nah, kemudian pilih database tersebut ya, di direktori mana kita simpan. Sebagai contoh tadi ada di folder exam ya, saya simpan di exam, berada satu folder dengan projectnya. Nah, ini ya. Nah, ini nama database-nya tadi, alumni database. Nah, ini akan kita import. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya, teman-teman pilih kirim. Nah, tunggu sampai proses pengimportan database-nya selesai. Nah, sekarang database-nya berhasil diimpor ya. Kita perhatikan, ini tidak ada pesan error. Semua berjalan dengan baik ya. Sekarang kita akan cek apakah tabel-tabel tersebut sudah masuk. Nah, benar ya, ini sudah masuk semua tabelnya ya, sesuai dengan yang ada di komputer lokal. Nah, kemudian kita akan cek. Nah, ini masih belum terkoneksi walaupun database-nya sudah kita impor seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan database dengan file project-nya. Nah, silakan teman-teman ke halaman utama atau ke halaman file manager
file web yang kita sudah upload. Nah, kemudian pilih atau cari nama file config.php. Nah, kita klik seperti ini ya. Klik kanan lalu pilih edit. Nah, kemudian teman-teman cari baris yang menampilkan informasi tentang database configuration setting ya. Nah, untuk nama usernya ini harus teman-teman ganti. Kemudian passwordnya itu sesuai dengan password yang sudah teman-teman buat ya ketika membuat database. Nah, untuk nama database-nya juga ini harus kita rubah ya. Oke, kita akan cari ya, tadi berada di file database manager ya. Tunggu masih loading di halaman tools, lalu database manager. Nah, ini untuk nama database-nya, ini kita copy saja ya. Nah, kita copy, kita pindahkan ke database name. Nah, ke bagian yang ini. Nah, kemudian untuk usernya ini ya, kita copy, kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Sekarang untuk passwordnya. Nah, untuk passwordnya tidak saya tampilkan ya. Nah, jadi passwordnya kita buat seperti ini ya. Baik, untuk password, username, dan juga nama database-nya sudah saya isi atau sudah saya sesuaikan ya. Jadi selanjutnya silakan tekan button simpan untuk menyimpan perubahan. Kemudian file tersebut dapat teman-teman tutup ya. Nanti kita akan diarahkan kembali ke halaman file manager. Oke, kita akan coba apakah terkoneksi atau tidak ya. Kita pilih atau kita akses domain yang kita buat. Nah, sebagai contoh kita akan coba login ya. Di sini saya akan coba login menggunakan user yang sudah kita buat sebelumnya ya di komputer lokal, di mana kita masukkan username dan juga passwordnya ya. Nah, kita pilih login. Oke, ternyata berhasil ya. Sudah terkoneksi dengan database yang kita buat ya. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan data ya. Kita coba memasukkan data jurusan misalkan. Ini secara online ya, ada bahasa IPA dan IPS. Kita coba masukkan satu jurusan lagi, misalkan bahasa asing ya. Ini contoh saja. Oke, kita pilih submit. Nah, ini juga bisa ya. Jadi benar-benar semua yang ada pada database, baik itu seluruh tabel, terkoneksi dengan file web yang kita buat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan file itu terkoneksi dengan baik, jadi semua fungsi CRUD-nya dapat berjalan, mulai dari login, kemudian menambahkan data dan sebagainya itu dapat berjalan dengan baik, yang artinya file itu terkoneksi dengan database. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya penjelasan saya bagaimana mengonlinekan project PHP Red yang kita buat itu dengan domain dan hosting gratis. Nah, jadi silakan teman-teman coba ya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Atas perhatian dari teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih.